Football Universe. Setelah memenangkan Piala Champions tahun 1965, Real Madrid tidak pernah mengangkat trofi tersebut selama 3 dekade. Sampai pada musim 1997-1998, awal kebangkitan sang raksasa Spanyol terjadi. Dinakodai oleh Jupp Heynckes, pasukan Real Madrid seperti Roberto Carlos, Redondo, Seedorf, Karembeu, Raúl, Morientes, dan Davor Suker, serta Predrag Mijatovic membuat keajaiban. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Awal kebangkitan Real Madrid di sepak bola modern terjadi di musim 1997-1998. Waktu itu, Real Madrid telah puasa gelar Eropa selama hampir 10 tahun. Dan yang lebih mencengangkan lagi, mereka sudah tidak mengangkat piala kuping besar atau Piala Champions selama hampir 3 dekade. Hal ini tentu saja meresahkan bagi fans maupun pemilik klub. Dibutuhkan sosok pemimpin yang dapat mengembalikan kejayaan Real Madrid. Radar mereka kemudian tertuju pada seorang pelatih Jerman bernama Jupp Heynckes yang menangani klub Tenerife. Klub ini dipolesnya sejak tahun 1995-1996 dan di musim tersebut dia berhasil mengantarkan Tenerife finish di posisi 5 La Liga. Setelah itu di musim 1996-1997 dia membawa Tenerife menembus babak semifinal UEFA Cup sebelum dikalahkan oleh juara bertahan Schalke 04. Pencapaian luar biasa dengan klub kecil ini yang membuat Real Madrid langsung merekrutnya di awal musim semi Super Cup melawan rival abadi Barcelona. Waktu itu Real Madrid menelan kekalahan 2-1 di Camp Nou. Tetapi di leg kedua, Jupp Heynckes berhasil mengembalikan keadaan dengan mengalahkan Barcelona 4-1 di Santiago Bernabeu. Hasil positif ini membuat fans Madrid dan pemilik klub mulai semakin percaya sama Heynckes. Sejak kedatangannya, Heynckes berusaha menyesuaikan taktik dan strateginya dengan kemampuan pemain-pemain yang dimilikinya. Waktu itu Real Madrid dihuni bintang-bintang dengan nama yang cukup besar, tetapi belum terpoles maksimal. Di musim sebelumnya, mereka sempat mulai menemukan permainan terbaik di bawah asuhan Fabio Capello. Tetapi karena Capello terlibat konflik dengan presiden klub, Lorenzo Sanz, maka Capello memutuskan untuk pergi. Heynckes pun diberikan PR yang cukup besar untuk mengangkat performa tim Real Madrid. Dia kemudian bermain dengan formasi dasar 1-4-3-3 yang dapat bertransformasi menjadi 1-4-2-3-1 atau 1 di pertandingan Liga Spanyol. Sementara Bodo Illner dipercaya untuk pertandingan-pertandingan Liga Champions. Kedua kiper ini sama-sama bagus dan kualitasnya sebanding, sehingga Heynckes berani memainkan keduanya tanpa ragu. Di lini belakang, Heynckes selalu memainkan 4 orang bek dan pilihan utamanya adalah Fernando Hierro dan Manolo Sanchez sebagai bek tengah. Kemudian Christian Panucci di sayap kanan serta Roberto Carlos di sayap kiri. Di lini tengah, Heynckes memainkan 3 gelandang yang sama-sama kreatif dan pekerja keras. Mereka adalah Fernando Redondo, Christian Karembeu, dan Clarence Seedorf. Ketiga pemain ini sangat mobile dan sering bertukar posisi di lini tengah. Mereka sama-sama dapat diandalkan sebagai gelandang bertahan dan juga sangat kreatif jika berada di posisi gelandang serang. Karena hal ini, maka permainan Real Madrid menjadi sangat fluid dan efektif. Di lini serang ada 4 nama yang selalu diturunkan Heynckes bergantian. Mereka adalah Predrag Mijatovic, Davor Suker, Fernando Morientes, dan Raúl González muda yang masih berusia 20 tahun. Predrag Mijatovic bermain lebih banyak di sisi penyerang kanan.
Raul Gonzalez mengeksplorasi sisi kiri, sementara Davor Suker dan Fernando Morientes ditempatkan di posisi penyerang tengah. Dengan berbekal pemain-pemain tersebut, Henkens mulai mengarungi petualangan bersama Real Madrid. Di pertandingan awal La Liga, mereka memang hanya bisa bermain imbang 1-1 dengan Atletico Madrid. Tetapi selepas itu mereka mulai menemukan permainan terbaik. Dari 19 pertandingan di putaran pertama La Liga, Madrid mampu mencatatkan 11 kali kemenangan, 6 kali seri, dan hanya kalah 2 kali dari Barcelona dan Real Betis. Posisi Madrid pun berada di posisi 2 La Liga, dan hasil ini adalah pencapaian yang seperti diinginkan semua fans dan pemilik klub. Tetapi di putaran kedua, keadaan menjadi berbeda, karena Madrid asuhan Jupp Heynckes kesulitan untuk meraih kemenangan. Mereka hanya mampu menang 6 kali, seri 6 kali, dan kalah 7 kali, yang membuat mereka harus puas finish di posisi 4. Keadaan semakin diperburuk dengan tersingkirnya Real Madrid di babak 16 besar Copa del Rey, sehingga harapan satu-satunya adalah berbuat yang terbaik di Liga Champions. Di babak grup, mereka harus menghadapi FC Porto, Olympiakos, dan Rosenborg. Mereka mampu mengatasi ketiganya dengan hanya sekali kalah dari FC Rosenborg saat bermain di tandang. Hal ini membuat kepercayaan diri pemain-pemain Real Madrid meningkat. Di babak perempat final, mereka harus bertemu salah satu kekuatan besar Jerman, yaitu Bayer Leverkusen. Pertandingan leg pertama dilaksanakan di kandang Leverkusen, dan Madrid mampu mengimbangi permainan Leverkusen dengan skor akhir 1-1. Madrid kemudian menunjukkan permainan menawan mereka saat bermain di kandang dengan menang 3-0. Hal ini membuat mereka mencapai babak semifinal. Borussia Dortmund menjadi lawan Real Madrid berikutnya, dan tentunya Dortmund waktu itu adalah salah satu tim yang sedang bagus-bagusnya. Tidaklah mudah untuk mengalahkan Dortmund di kandang mereka. Oleh karena itu, di leg pertama saat bermain di kandang, Real Madrid benar-benar mencari kemenangan dan mereka berhasil mendapatkan dengan skor 2-0. Leg kedua mereka bermain 0-0 di kandang Borussia Dortmund. Pada 20 Mei 1998, Real Madrid telah dinanti Juventus yang adalah finalis Liga Champions 3 tahun berturut-turut. Pertandingan final ini berlangsung di Amsterdam Arena, markas Ajax. Waktu itu, Juventus lebih diunggulkan karena bermaterikan pemain-pemain terbaik dunia seperti Del Piero, Inzaghi, Deschamps, Edgar Davids, sampai pemain terbaik peraih Ballon d'Or yaitu Zinedine Zidane. Dari segi kualitas pemain, jelas Real Madrid masih di bawah Juventus. Hal ini juga disadari pemain-pemain Real Madrid, sehingga sebelum pertandingan mereka benar-benar berlatih serta mendiskusikan cara mengatasi kekuatan lawan. Roberto Carlos bercerita bagaimana pemain menerapkan. Pada hari pertandingan masih terlihat wajah-wajah tegang pemain Real Madrid, sementara pemain-pemain Juventus tampak lebih tenang. Peluit babak pertama pun dibunyikan. Pemain-pemain Juventus langsung menggebrak. Pergerakan cepat Del Piero dan Inzaghi mengancam gawang Madrid berkali-kali, tetapi pertahanan Madrid kokoh dan kiper mereka Bodo Illner juga tampil baik. Babak pertama berakhir tanpa gol dan merupakan pencapaian yang baik bagi Real Madrid. Memasuki babak kedua, Juventus semakin ofensif. Zidane, David, Deschamps menunjukkan penetrasi dan tendangan langsung jarak jauh berkali-kali, sehingga pemain-pemain tengah Madrid, Seedorf dan Karembeu harus bekerja ekstra keras. Sementara itu, penyerang-penyerang Madrid berusaha sesekali melakukan serangan balik ke pertahanan Juventus. Pada menit ke-65, Christian Panucci yang mendapatkan bola umpan dari Clarence Seedorf kemudian melepaskan umpan silang ke tengah kotak penalti. Tetapi umpan ini terlalu tinggi untuk dijangkau oleh Raul Gonzalez.
Bola kemudian lebih mengarah ke Roberto Carlos di luar kotak penalti. Carlos yang berlari kemudian melepaskan tendangan keras ke gawang, tetapi membentur salah satu pemain Juventus. Bola liar tersebut mendekat ke Mijatovic yang kemudian melewati kiper Peruzzi dan mencetak gol. Semua pemain Madrid bersorak dan fokus untuk mempertahankan keunggulan mereka. Hasil 1-0 ini berhasil bertahan sampai babak kedua berakhir, dan Real Madrid berhasil menjuarai trofi paling bergengsi di Eropa tersebut. Jupp Heynckes berhasil menjawab kerinduan fans Madrid dan pemilik klub untuk mengangkat trofi Liga Champions kembali. Layaknya cerita dongeng, pelatih baru yang ditugaskan langsung sukses seketika. Tetapi cerita indah ini berakhir 8 hari kemudian saat Heynckes dipecat dari Real Madrid. Hal ini tentu membuat fans Real Madrid sangat kaget dan pemilik klub dianggap tidak tahu berterima kasih. Tetapi presiden klub Lorenzo Sanz menjelaskan bahwa alasan utama Jupp Heynckes dipecat adalah karena pencapaian yang tidak maksimal di La Liga dan juga karena bermasalah dengan beberapa pemain senior Real Madrid. Sebagai jalan tengah, maka diputuskan untuk memecat Heynckes. Pelatih Jerman ini akhirnya meninggalkan Real Madrid, tapi fans Real Madrid tetap akan mengenangnya sebagai salah satu pahlawan mereka. Dia berhasil membawa Los Blancos meraih gelar UCL ke-7 mereka, dan yang lebih penting adalah gelar tersebut dicapai setelah puasa selama 32 tahun. Setelah itu, Jupp Heynckes juga membawa kepercayaan kembali pada tim yang terbukti menjadi vital dalam kebangkitan sepak bola modern Real Madrid.